Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jadi hari ini kita melanjutkan ya mengenai create tabel. Jadi ada yang terakhir ada create tabel sama create list ya. Jadi hari ini kita mulai dengan create tabel. Oke, jadi hari ini kita mulai dengan create tabel untuk minggu depan. Pertemuan terakhir sisanya adalah create list. Tinggal satu kali pertemuan lagi ya untuk sampai UTS. Nah, sekarang create tabel saya rasa sudah lumrah juga kalian membuat tabel. Bagaimana proses membuat tabel? Di sini biasanya kalian bisa copy paste dari Excel, data Excel ataupun dari PPT. Nah, untuk dari Word kalian bisa menggunakan atau melalui insert tabel. Nah, dari insert tabel di sini kalian bisa pilih mau berapa kolom dan mau berapa baris. Di sini yang tersedia ada 10 kolom dan ada 8 baris. Kolom itu yang ke samping, 8 baris, baris itu yang ke bawah. Jika mau lebih dari yang tersedia di sini, mau lebih dari 10 kolom ataupun lebih dari 8 baris, kalian bisa insert tabel. Nah, di insert tabel di sini kalian bisa mencantumkan mau berapa kolom, mau berapa baris. Misal untuk barisnya 10 ya, 10 baris. Fix column width berarti di sini lebar kolomnya auto berarti otomatis ya. Jadi dia akan menyesuaikan 5 kolom dengan lebar yang sama, menyesuaikan batas kanan dan kirinya itu sesuai dengan batas tulisan kanan kiri. Batas kanan kiri ini. Ini bisa kalian set juga mau berapa lebarnya 1,6 cm atau 1,9 atau 2. Jadi kolomnya itu sama tapi lebarnya. Setiap ada 5 kolom berarti tiap kolomnya itu 2 cm gitu. 5 kali. Oke, kita set 2 misal. Nah, ini 2 cm. 2 cm ada 5 kolom lebarnya ya. Oke, di insert tadi di tabel, di insert tabel. Nah, ini bisa kalian set di sini. Bisa auto atau yang mana? Sebentar. Oke, ini jadi kalau 2 cm seperti ini. Oke, saya back. Oke, insert tabel, misal di sini auto 5, ada 2 baris ya, oke. Nah, dia akan menyesuaikan kanan kirinya itu batas tulisan yang di set di layout. Tuh, ini defaultnya ya, ukurannya sama, dibuat untuk Word saya ini saya buat sama, kanan kirinya masih jadi belum di set sekian-sekiannya. Jadi dia akan menyesuaikan batas angka yang ada gitu. Oke, saya back lagi. Insert tabel, misal di sini mau auto fit konten, misal untuk row-nya tadi 10 ya. Konten di sini kecil-kecil. Maksudnya auto fit konten itu adalah ketika oh iya, kelas tadi ada yang lupa saya belum sampaikan, pantas tadi kepikiran. Oke, ya nanti saya ingatkan ada ini tabel diubah ke dalam teks. Nanti ada teks ke dalam tabel. Lupa saya, yang tadi tidak saya sampaikan dari teks ke tabel. Oke. Karena fokus di tabel. Fit tabel ya, fit konten. Nah, di sini maksudnya untuk di insert tabel, tadi di insert tabel yang auto fit konten ya, tercantumnya akhirnya jadinya seperti ini, maka kalian bisa auto fit konten itu sesuai dengan tulisan gitu, nama mahasiswa. Nah, dia akan mengikuti tulisan. Misal di sini adalah universitas. Nah, dia akan mengikuti tulisan sampai ujung, tetap dia akan mengikuti batas tulisan gitu. Nah, dia akan mengikuti sesuai dengan tulisan yang ada. Ini pun sama. Dia akan mengikuti batas tulisan yang ada, dia akan menyesuaikan dengan isi dari tulisan yang ada gitu. Auto fit content tapi tetap mengikuti batas window yang ada.
Masuk ke auto fit window, maka dia sama ya seperti fix column tadi, dia akan mengikuti batas kanan kirinya. Lalu masuk insert tabel ya tadi. Oke, ini saya hapus lagi. Tinggal masukkan aja, misal di sini saya set 10 ya. 10 untuk kolom lebarnya saya auto aja. Jadi ini, kalau ini nggak bisa gerak, walaupun panjang. Yang nggak bisa gerak yang auto kolom ya. Bentar. Insert tabel untuk yang auto fit window. Oke, sama ya. Jadi semuanya mengikuti konten, tapi lebarnya dia akan mengikuti batas dari window, batas kanan kirinya ya. Tuh. Nah, misal di sini untuk saya set 10 baris, 5 kolom ya. Misal di sini saya tuliskan ada nomor, lalu ada NPM, ada nama mahasiswa, lalu ada UTS misal, lalu ada UAS. Nah, untuk ini, oke saya ambil nama-namanya dulu, misal ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, NPM-nya misal 081, Iren. 188, Raihan. 152, Gandhi. Lalu 355, Rafif. 162, Rizky. Oke, misal ya, saya ambil nama-nama ini. Nah, di UTS, misal di sini nilai UTS-nya saya acak ya. Misal 90, 50, 60, 80, 50. UAS-nya 80, 60, 70, 50, 90. Nah, misal seperti ini. Ini setelah kita membuat tabel di insert tabel, di sini kan ada draw tabel juga, Excel spreadsheet dari Excel ya, quick tabel dari, nah ini secara otomatis ya quick tabel nanti bentukannya seperti ini previewnya yang tadi, preview beberapa tabel ya. Oke, misal di sini preview dari beberapa quick tabel Desember, nah nanti akan bentuknya seperti ini. Tabelnya nanti tinggal diisi aja, quick tabel maksudnya secara cepat ya tabel yang tersedia gitu. Di insert tabel jadi macam-macam tadi quick tabel, di sini ada beberapa macam tabel yang bisa kalian buat sesuai dengan preview yang ada di sini tabelnya. Atau dari Excel spreadsheet juga bisa, draw tabel, menggambar tabel juga kalian bisa menggambar sendiri tabelnya, bentuk tabelnya. Oke, kita masuk setelah tabel. Nah, ketika tidak ada di tabel, di sini hanya sampai Nitro Pro 10. Tapi ketika kita klik dalam tabel, di sini akan muncul tabel desain dan layout. Tabel desain di sini akan ada beberapa desain tabel gitu. Oke, sebelum saya lupa, sebelum masuk ke tabel desain, saya pembuatan teks ke tabel ya. Nah, untuk ini kan tabel ke teks, teksnya tinggal ditulis aja. Itu misal di sini ada NPM, di situ ada nama mahasiswa. Biasanya kan di tab aja ya. Yang ini tabel ke teks nanti ada. Misal untuk ini saya langsung aja dulu teks ke tabel ya. Hanya membuat teks ke tabel. Setelah itu format tabel bisa di manage sama gitu. Nah, misal di sini NPM ada data ya NPM. Terus kalian tab gitu. Tapi lebih mudahnya mungkin nge-tab di sini kalian kasih siku sehingga ketika nge-tab kalian klik di keyboard tab itu langsung menuju pada arah siku yang ada di sini. Nah, jadi ini sikunya juga bisa kalian geser-geser. Nanti tabnya akan mengikuti. Misal saya nge-tab di sini ya. Ini untuk nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, enter. NPM itu ada 081. Jadi di tab ya, Iren.
enter 188, saya tap lagi Raihan, lalu ada 152, saya tap lagi Gandhi, misal 3, saya set 3 dulu. Nah, di sini maka kalian bisa blok semuanya. Lalu nanti di tabel itu untuk ini ada convert text to tabel. Sehingga kalian bisa klik convert text to tabel, ini yang mau dibuat berapa? Oh, ini yang mau dibuat 2 kolom, barisnya mengikuti. Barisnya sudah, dia langsung menentukan sendiri ada 4 dari baris yang sudah diblok. Fix column width sama ya seperti tadi auto atau auto fit content sama seperti tadi auto fit window. Kalau auto content berarti misal auto content ya, oke. Nah, dia akan menyesuaikan dengan tulisan. Lalu di insert tadi di tabel ada convert text to tabel, nanti misal auto fit to window, maka dia akan menyesuaikan batas tulisan. Jadi bisa dibuat tabel dari teks yang ada, tapi nanti bisa dirapikan dulu teksnya. Nah, di sini tabel convert text to tabel sama ya, berarti di sini mau 4 kolom juga kalian bisa 5 kolom misal di sini. Akan ada 5 kolom, akan menyesuaikan gitu. Cuman untuk barisnya dia sudah ngepas dengan angka atau huruf yang ada ya yang kita siapkan gitu. Nah, ini separate text at ini maksudnya berarti dia memisahkan teks yang ada paragraf, oke. Dia akan dalam bentuk memisahkan hanya dalam bentuk paragraf, jadi bentuk seperti ini. Nanti insert, jadi bisa dicoba-coba convert text to tabel, misal semikolon, oke. Dia akan menjadi semikolon. Dipisah juga ya, tapi tetap dalam bentuk tabel, tapi dengan semikolon tipenya. Gitu. Oke, saya back lagi. Nah, ini untuk mengubah teks ke dalam bentuk tabel. Nah, misal di sini sudah dalam bentuk tabel ya. Oh iya, ada lagi nomor. Misal ya, ketika ada nomor, di sini saya tambahkan misal ada nomor. Oke, saya tap ya. Oke, di sini saya nomor, misal di sini nomor 1. Ini saya tap lagi, ini nomor 2. Oke, saya tap lagi, ini nomor 3. Ini cara untuk ngepisahin ini, kalian tinggal ini aja. Blok semuanya, terus kalian nge-tab baru. Misal di sini kasih, ini kan tadi seperti ini, kalian kasih garis siku aja, sehingga nanti dia akan mengikuti tab yang baru gitu. Yang ini mau digeser, kalau gede, tinggal digeser aja. Kalau hilang, sikunya akan hilang. Kembali lagi ke materi yang kemarin untuk membuat tulisan ya di Word. Manage Word, manage paragraf. Nah, di sini misal nomor di sini, ini bisa juga ketika tabel di convert text to tabel, di sini misal kolom ada 3 ya, fix column width dengan separate text dipisahkan oleh tab. Oke, dia akan jadi 3. Tapi ketika nomor, misal nomor di sini, tapi nomornya itu dalam bentuk numbering. Misal di sini dalam bentuk numbering ya. Oke, 1. Yang ini juga dalam bentuk numbering berikutnya, nomor 2. Ini juga, misal ini numbering berikutnya, nomor 3. Nah, ini dalam format numbering, maka otomatis ketika kalian mau meng-convert teks ke dalam bentuk tabel, insert tabel, convert text to tabel, oke, 3 kolom, oke. Nah, maka nanti akan jadi seperti ini, gitu. Jadi, kalau seandainya memang nomor, jadi jangan di set numbering, tapi yang nomor aja, angka aja, karena nanti akan terset semuanya jadi numbering gitu. Kadang jadi nomor NPM jadi 1 gitu. Terus yang ini kan jadinya urutannya 1, 2, 3 ke samping. Nah, jadi nanti usahakan nomor ini ketika kalian ngeblok dan ternyata ada yang tidak terblok seperti ini berarti di setnya itu bukan teks biasa. Gitu. Berarti ini teksnya adalah ada set sendiri gitu. Oh, ternyata ini numbering gitu. Kalau seandainya memang tidak dalam bentuk numbering, nanti numberingnya ya berarti dihilangkan aja none. Jadi none. Sehingga dia tidak terbentuk dalam bentuk numbering gitu. Nah, ini masih walaupun none masih ya karena keblok semua. Oke.
Nanti jadi tinggal dihapus aja ini, delete aja. Jadi nanti kalian setnya itu ya angka saja gitu. Jadi nanti jangan dalam bentuk numbering gitu, nanti di set. Oke, kayak gini ya berarti ditulis lagi satu-satu, terus di tag satu-satu lagi. Nomor 2 di tag. Jadi usahakan dia hanya dalam bentuk teks saja, tidak dalam bentuk format tertentu di sini, di home ini ya, format entah itu dalam bentuk checklist atau yang lainnya. Ya checklist sih boleh juga sih. Nanti bisa di set aja dari teks ke tabel nanti bentuknya seperti apa, dicoba. Nah ini untuk dalam bentuk teks di convert ke tabel ya. Nah ketika sudah dalam bentuk tabel, kita masuk ke tabelnya lagi. Itu salah satu dari insert tabel ya tadi, convert text to tabel di sini tidak ada pilihannya karena di sini tidak ada yang diblok atau maksudnya tidak ada yang mau saya ubah ke dalam bentuk tabel. Kalau mau diubah kalian harus ngeblok dulu. Seperti tadi ini harus diblok dulu semua. Sehingga baru itu bisa di-convert ke dalam bentuk tabel gitu. Nah, sekarang masuk ke tabel ini sendiri. Ketika kita klik ke tabel, di sini akan muncul tabel desain dan layout. Di tabel desain sendiri, di sini ada beberapa macam ya, di sini pilihannya. Nah, tabel desain sendiri seperti ini kalian bisa set mau bentuk seperti apa. Misal seperti ini, jadi tinggal dipilih stylenya ya, tabel style. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian atau sesuai dengan kebutuhan tabel yang mau kalian gunakan gitu. Shading di sini berarti mau warna apa gitu, warna orange. Loh, kok yang ini? Karena kursornya saya letakkan di sini gitu. Jika kursornya saya letakkan di sini, di Gandhi misal, ya nanti hanya yang Gandhi yang akan terwarnai ya. Kalau mau semuanya kalian bisa klik tanda panah ini semuanya terus nanti di shading aja jadi kuning semua gitu. Atau mau biru semua gitu. Tinggal kalian klik aja ini. Nah, di atas ini ada tulisan kan move handle. Move handle berarti ini maksudnya ini bisa kalian ganti-ganti, bisa kalian pindahkan gitu. Mau kalian pindahkan ke bawah, nanti tinggal dipindah aja. Nah, sehingga dia akan bergerak, berpindah. Nah, ini untuk move handle. Lalu di sini ada end of cell marker. Ini saya ganti untuk tabelnya, saya bentuk biasa aja. Seperti ini ya. Nah, lalu mana tadi? Tabel desain. Nah, apa ya? Shading. Apa tadi? Shading. Bukan. Oh, ini end of cell marker. Oke. Create tabel ini ya. Nah, move handle ini untuk memindahkan. End of cell marker ini maksudnya berarti akhir dari selnya. Ini tanda ini kemarin kita sudah buka bendera ya. Nah, ketika ada bendera ini kelihatan. Ada tanda-tanda ini menandakan teks untuk ngecek teks. Teksnya dimulai dari mana? Oh, ini berakhir teksnya di sini. Ini di sini kita bisa nulis teks. Ini juga bisa. Di sini juga bisa. Sini juga bisa. Misal di sini saya set ini saya benderanya saya hilangkan. Misal di sini untuk yang sebelah sini saya tengah ya, untuk rata tengah. Sehingga nulisnya di tengah. Kalau yang ini kan nulisnya di pinggir. Oke, saya aktifkan benderanya. Nah, ini akan muncul di tengah. Jadi ini menandakan batas kita mau mulai teks. Teksnya, oh ini bisa dimulai teks. Ini akhir teks di sini, bisa kita mulai lagi di sini. Oh, ini berarti sampai bawah ini saya set, ini di tengah. Di akhir ini ternyata terset di tengah. Gitu. Jadi ini untuk bendera ini untuk melihat batas-batas atau menampilkan yang tersembunyi gitu. Apakah teks yang mana? Jadi untuk menampilkan aja, untuk show menunjukkan aja data-data yang ada. Nah seperti ini ada spasi, ini ada tanda panah. Sebenarnya nggak ada tanda panah, berarti menandakan di sini ada jarak ya. Oke. Nah ini untuk bendera tadi. Untuk end of cell marker, lalu end of row marker berarti ini untuk batas row, garisnya ya.
Lalu size handle di sini ini sama aja. Ini maksudnya bisa ditulis juga, tapi dia akan berlanjut ke bawah ya, karena tabel dalam bentuk tabel. Nah, ini untuk size handle kalian bisa ngecilin, bisa kalian gedein. Nah, ini bisa kalian gedein untuk yang tanda panah bawah, digedein atau dikecilin. Kalau untuk tapi ini secara keseluruhan, tabel secara utuh. Ini tabel secara utuh yang kita ganti, bisa kita ganti sesuai dengan tanda panah yang ada. Nah, tapi jika kalian hanya mau mengganti kolom ataupun baris, maka kalian tinggal memunculkan tanda garis 2 seperti ini. Kalian tinggal tarik aja, oh ini untuk mau merubah ke bawah gitu, lebih lebar, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jika lebarnya kurang, oh ini kurang, ini nama mahasiswa, saya mau mahasiswanya jadi 1. Kalian tarik aja ke samping gitu. Nah, ini untuk rubah aja, jadi muncul garis ya. Ini bendera kita hilangkan, itu untuk ngecek ya bendera itu. Nah, ini misal, oh saya segini aja gitu. Kalau seandainya mau auto fit window, kalian tinggal di layout auto fit. Tapi di blok dulu nanti auto fit window. Nanti dia akan menyesuaikan lagi dengan lebar tulisan yang ada gitu. Jika sudah kalian edit kok tidak pas ya batas tulisannya mana, nanti tinggal di layout di auto fit aja sesuai dengan apakah auto fit konten. Kalau auto fit konten berarti sesuai konten tulisan yang ada. Kalau auto fit window dia akan menyesuaikan ini seperti yang tadi ya, auto kolom fix kolom hampir sama dengan auto fit window. Oke, kembali lagi ke tabel desain dulu. Ini untuk yang tadi ya, tabel desain. Ini untuk end of row marker, size handle, dan tabelnya. Shading juga kalian bisa ganti-ganti ya. Border style, di sini juga kalian bisa ganti. Misal mau stylenya seperti ini. Kalian tinggal, ini ada tanda pena. Ini bagian mana yang mau kalian ganti menjadi tanda garis 2 seperti ini. Oh, yang ini saya mau garis 2 aja. Nah, itu tinggal kalian letakkan aja, diklik aja, klik kiri ya, di bagian garis yang mau kalian ubah. Seperti ini. Oh, yang di bawah juga saya mau dikasih double aja gitu. Nah, kalian tinggal diklik aja. Mau yang ini, mau yang ini kan apa namanya? Bagian bawah ke samping ya. Oh, yang memanjang itu juga bisa gitu. Nah, misal seperti ini. Jadi kalian bisa apa namanya? Di penanya diletakkan aja di sampingnya gitu. Ini untuk border style-nya kalian tinggal pilih ya, nanti akan berubah. Pen color, misal warnanya mau diganti. Saya mau ganti yang warna merah. Nah, ketika merah kalian tinggal ya sama, dipenakan aja, nanti akan berubah. Garisnya akan berubah warna gitu. Misal seperti ini ya, nanti akan berubah warna. Pen color. Lalu ini ketebalannya mau kalian ganti 2/4 ya, kalian ganti aja. Kalian letakkan di bagian mana yang mau dikasih 2/4 titik, ketebalan dari garis-garis yang ada ya. Ini juga bisa kalian pilih mau model seperti apa, nanti tinggal diletakkan ke bagian garis-garis mana yang mau kalian ubah gitu. Style border style, pen colors, udah borders di sini kalian bisa cek mau outside border aja atau all border. Nah, nanti kalian tinggal set aja. Oh, yang barusan hanya yang bawah gitu. Top border berarti hanya yang bagian atas ya, bottom berarti bawah. Karena kursor saya letakkan di sini. Jadi bisa dilihat previewnya. Left berarti yang kiri, right berarti yang kanan. No border berarti tidak ada garis ya di situ, menghilang. All borders berarti semuanya keseluruhan. Dia akan mengikuti batas atau sesuai border style yang terakhir di set. Gitu. Inside horizontal border, inside vertikal, mau diagonal juga bisa gitu. Oke, saya ganti seperti biasa. Bordersnya misal diagonal, dia akan bentuk diagonal. Yang tadi karena ketebalan ya, jadi dia tidak bisa dibentuk diagonal, tidak bisa diklik diagonalnya, diagonal up atau diagonal down. Kalian bisa klik aja mau bentuk seperti apa bordersnya.
Nah, di sini borders and shading sama ya. Shading di sini ada, borders juga ada. Tapi kalian bisa klik di sini macam-macamnya juga sama. Page border, shading sama seperti ini muncul di sini. Tapi kalian bisa set juga di sini. Ada box, ada shadow, ada 3 dimensi seperti apa, custom. Jadi kalian bisa ngeset di sini. Shading juga sama, stylenya mau ketebalannya mau berapa, solidnya ketebalannya 100%, 5%, 10% ketebalan warna ya. Automatic color-nya mau dikasih warna apa, maka ini bisa diklik tapi di blok dulu ya, karena tidak di blok. Fill mau warna apa, hijau, nanti ya akan tampil warna hijau semua gitu. Fill penuh ya background-nya. Itu untuk borders, jadi di sini free view grid line berarti untuk menampilkan grid line-nya aja. Draw table berarti menggambar tabelnya. Nah, jadi bisa kalian tambahkan gitu. Oke, saya ubah lagi ya. Di sini tadi saya klik borders-nya. Ini saya ganti lagi ke semula. Misal di sini tadi ya draw tabel. Misal di sini kalian mau kasih tambahan, ya kalian tinggal garis aja di sini gitu. Bisa draw tabel di borders tadi ada ya draw tabel, atau di layout di sini ada draw tabel. Eraser di sini untuk menghapus. Oh ini nggak jadi tabel, nggak usah garis aja, kalian hapus aja. Loh, irannya kok hilang gitu? Karena saya tadi dari atas ke bawah ngesetnya. Kalau mau hanya garisnya ya di garisnya aja yang dihapus, yang dikenakan erasernya, penghapusnya. Nah, tinggal dihapus aja gitu. Tinggal jadi satu kesatuan nantinya. Bisa kalian draw tabel, bisa kalian eraser menghapus gitu. Tadi masih masuk tabel desain ya, tapi itu tetap jadi satu kesatuan juga sama dengan yang ada di layout. Jadi bisa jadi satu. Untuk penjelasannya, masuk ke border painter. Border painter di sini ini untuk menggambar aja. Nah, di sini sampai ada kelihatan seperti tombol. Nah, di sini kalian klik yang sebelah sini. Ini karena garis ya. Oke, saya ganti ini. Nah, di sini nah, dia akan berubah. Border painter juga sama ya seperti tadi untuk border style-nya. Jadi ini untuk menggambar mana yang mau diganti, tapi sesuai dengan yang ada di border style yang kalian mau gitu. Pewarnaan, misal warnanya mau orange, jadi tinggal sama ya di shading juga gitu. Border painter nanti masih mengikuti karena sesuai dengan border style yang ada. Oke, ini untuk shading, border style dan sebagainya di tabel desain. Ini kalau mau tidak diaktifkan, kalian klik lagi aja border painter-nya. Lalu modify, saya lupa tadi, untuk modify tabel style, kalian bisa memodif juga tabel yang ada. Ini kan properti, ini menggunakan grid tabel one light accent 1. Kalian bisa ganti ini, jadi mau yang mana gitu. Style based on-nya mau yang mana, tabel normal ataukah yang mana yang lain. Di sini ada tabel dem, tabel list, tabel grid, grid tabel atau apa gitu. Jadi kalian bisa pilih di sini. Ini previewnya. Tabel normal ataukah mau tabel grid. Nah, ini previewnya mau kalian yang seperti ini atau berapa ketebalannya, 2,5. Nanti ya bentuknya seperti ini gitu tabelnya. Nah, untuk pewarnaan ini mau kalian kasih warna apa juga terserah, bisa background ya, ini bisa dilihat jadi warnanya dia berubah gitu. Nah, ini untuk garis mau kasih warna hitam ya hitam aja gitu. Ini untuk garisnya, ini untuk backgroundnya, ini untuk ketebalannya, ini apply formatting juga kalian bisa pilih header row ataukah total row, first column atau yang mana. Ini untuk full tabel aja ya. Format untuk tulisan bisa kalian pilih juga, bisa di sini ataupun bisa di home. Di home juga ada ya. Untuk teksnya jenisnya mau apa, Algerian atau yang mana, Algerian seperti ini.
Kalian tinggal pilih untuk fontnya juga mau yang berapa, ukuran fontnya mau untuk ini italic, underline, atau bold, dan colors-nya mau yang mana. Nanti kalian bisa pilih aja di sini. Only in this document, ketika kalian checklist, berarti hanya dokumen ini yang mau kalian set untuk format seperti ini. Kalau untuk new document based on this template, berarti ketika kalian klik ini, semua dokumen dia akan mengikuti template ini. Dengan grid tabel ini, dengan Algerian, otomatis background seperti ini, dengan garis hitam, dengan 2/4 titik, dan sebagainya. Jadi tergantung kalian, mau apakah hanya dokumen ini aja, ataukah dokumen yang lain juga kalian set yang sama, gitu. Di format di sini juga sama ya. Ada tabel properti, nanti ada tabel properti sendiri di bagian layout, tapi di bagian sini juga bisa. Tabel properti di sini ada, misal saya langsung tabel properti, size, jadi di sini akan ada size, alignment, dan text wrapping. Ketika kalian set ini kan none, karena itu tulisannya di bawah. Jadi ketika kalian set di none, left ini berarti tabelnya akan fokus, akan lebih ke kiri. Jika memang nanti tabelnya tidak fit window, otomatis dia akan lebih ke kiri. Center berarti nanti di tengah, right berarti ke kanan ya. Lalu di sini ada around sendiri nanti di layout ya, kita set ini tidak bisa masuk ke sini. Border shading sama ya untuk yang tadi. Nanti tabel properti ada sendiri. Oke, kita masuk ke yang lainnya dulu, tabel properti, nanti borders and shading yang tadi ya. Sama, hanya kalian tinggal set aja di sini row band, column band, di sini mau kalian no banding atau 1, 2, 3 berapa bandingnya, mau 3 misal kolom, maka nanti akan ke band aja. Number of column in a column band. Oke, misal ya. Oke. Nah, nanti akan terbentuk seperti ini. Tadi masuk ke bagian yang ini ya. Oke. Modify tabel style ya tadi. Oke, di format. Nanti ada font, paragraf, tab, text effect. Efek teksnya juga kalian bisa cek di bagian teks ya. Di sini juga ada di home ya kayaknya. Sama aja. Nanti color-nya mau warna apa, mau warna kuning, mau hijau, yo sama aja. Nah, nanti warna kuning gitu. Nanti kalian bisa set di bagian format ini. Apa yang mau kalian set gitu. Teks efeknya seperti apa, tab bagaimana, dan sebagainya. Oke. Oke, misal seperti ini ya. Oke, saya balikin lagi aja. Untuk teks, ini sebenarnya bisa di home. Oke, saya ganti hitam aja ya. Balik lagi, langsung di home aja. Tapi yang tadi kalian bisa set juga di format. Ini saya balikin lagi ke yang biasa aja. Oke, misal seperti ini. Lalu, tadi tabel desain sudah ya. Ini header row untuk baris, sudah headernya. Atas ya, bagian header atas maksudnya. Total row untuk semua row, baris, band, banded row berarti terhubung ya, gitu. Misal di sini ya, banded row, tabel desain, banded row berarti ke band row, barisnya ke band aja. Display band column in which even column are format differently from a column. Easier to read. Jadi memudahkan tabel untuk terbaca gitu. Lalu masuk ke first column, last column, banded column. Jadi di sini kalian bisa checklist sesuai dengan apa yang kalian mau. Nanti bisa dicoba. Oh, bedanya satu-satu gitu, dicoba. Ini untuk tabel desain. Tadi sudah ya, masuk modify tabel style juga sudah ya untuk memodifikasi. Clear untuk membersihkan ya, sama seperti eraser. Nah, ini membersihkan, jadi nggak muncul ya di sini. Eraser. Clearkan aja. Oke. Oke, saya back. Kembali lagi, kita masuk ke, oke, ini kenapa ada muncul ini. Oke, kalau mau delete, kalian tinggal klik kanan aja. Oke, di sini kita masuk ke layout aja. Di layout, misal di sini ada delete. Oh, ini ada 2 ya. Ini mau saya hapus saja. Nah, kalian tinggal blok, terus nanti kalian tinggal delete. Mana yang mau kalian delete?
delete cell di sini akan muncul. Shift cell left berarti yang kiri, up atas, row baris, kolom berarti kolom ya. Di sini ada shift menambahkan untuk up, oke, shift left, oke. Menambahkan sebelah kiri. Ini karena saya blok semua ya. Oke, saya misal di sini saya mau hapus ya, delete entire row. Oke, saya hapus, dia hilang, row baris ya. Kolom berarti kolomnya. Tapi kalau kita blok yang ini lalu kita delete cell untuk yang kolom, hilang semua. Karena apa? Kolomnya terbaca semuanya walaupun kita bloknya yang ini. Kalau baris kan ini memang baris sehingga yang barisnya ini aja yang hilang. Tapi kalau kolom ya semuanya. Ini kan berarti menandakan semua kolom karena diblok semua. Kita bisa klik delete di sini atau bisa backspace. Kalian klik backspace nanti akan muncul sama delete cell di sini. Kalau mau menghilangkan sebuah tulisan, misal ini tulisannya mau dihapus, bukan backspace tapi delete. Nah, ketika kalian klik backspace, maka nanti yang muncul adalah delete cell. Oke, ini sama dengan delete di sini. Delete kolom ini juga sama. Delete kolom berarti kolom hilang semua ya. Delete row berarti barisnya aja yang hilang. Lalu untuk delete tabel, ya tabelnya yang hilang sama seperti kolom ya. Karena yang saya ini blok semuanya. Tapi kalau saya blok hanya 2 di sini, lalu delete masuk ke delete kolom, maka hanya kolom yang 1, 2 yang hilang, tergantung yang kita blok. Karena untuk kolom kan bahasan kolom kan berarti yang ke bawah ya. Maksudnya pembagian pada masing-masing ke sampingnya gitu. Tapi kalau untuk delete row berarti ya hanya baris yang terblok aja gitu. Seperti ini kalau untuk delete di delete cell tadi ada delete cell shift left ya, kiri. Saya klik yang 5 ini, oke. Maka dia akan hilang kiri. Yang sebelah kirinya aja semuanya. 2 baris ya, dia akan hilang. Itu untuk menghilangkan bagian yang sebelah kiri, cell left, cell up berarti yang bagian atas. Gitu. Oke. Tadi kelihatan kan ya delete cell ke atas gitu, hilang aja yang atas. Oke. Jadi saya ngeklik apa? Delete ya, masuk ke delete, draw tabel tadi juga sudah, eraser untuk menghapus ya. Insert above, dia akan menambah ke atas. Insert below, dia akan ke bawah. Nambah di kolom bawahnya, misal di sini ya, saya tambahkan di sini. Insert above di atas. Loh, yang diblok kan cuma 3 baris ini, tapi nambahnya semuanya iya, karena otomatis baris yang nggak mungkin nambahnya jadi separuh aja gitu. Jadi satu kesatuan. Insert below juga sama, dia akan nambah ke bawah ya. Nah, untuk insert left berarti nanti akan menambah sebanyak yang diblok. Karena di bloknya 3, maka dia akan nambah 3 ke kiri. Kalau untuk nambah right, berarti dia akan nambah 3 ke kanan. Karena yang diblok 3. Misal saya hanya letakkan kursor di sini, insert left, dia hanya akan menambah 1. Gitu. Walaupun tidak diblok, ya dia akan langsung muncul aja. Saya letakkan di sini, insert right, nanti akan langsung nambah secara otomatis. Oke. Untuk menambahkan ke bawah juga kalian bisa enter ya. Misal saya letakkan di pojok bawah ini, kalian enter, dia akan nambah baru. Ini juga kalian enter, dia akan menambah baru. Gitu. Tinggal enter atau menggunakan yang tadi ya, insert below, nambah bawah. Gitu. Ini untuk row and column, di sini juga ada tanda panah. Ini shift cell right, down, right berarti kanan, down untuk menambahkan ke bawah, row untuk baris, kolom untuk menambahkan kolom. Jadi shift untuk menyisipkan ya, karena dalam bentuk kolom, jadi sama ya, menambah, intinya lah menambah kolom, baris, kanan, kiri, atas, bawah. Bisa entire tadi untuk insert kolom ya, sehingga nambah kolom. Kok nambahnya yang sebelah sini? Karena kursor tadi saya letakkan di sini. Tergantung kursornya di mana. Itu masuk ke row and column, lalu masuk ke match cell ya, bagian nge-match di sini. Misal di sini ya, ini saya pindahkan, ini saya kembalikan lagi ke untuk
Ini saya naikkan aja ke atas sehingga biar sama ya. Oke. Misal di sini ya, ini untuk tinggi. Tingginya mau disamakan, misal sebelum masuk tingginya ya. Tuh, tadi kan cuma tinggal dinaik-naikin aja, ini kan belum tentu sama tingginya. Jika kalian mau samakan, kalian blok semua. Nanti di tingginya kalian bisa atur. Atau tidak diblok juga bisa seharusnya. Head tinggi ya, 0,79, misal di sini saya mau set 1. Oke, enter. Berarti harus diblok ya, karena yang berubah hanya yang di iren. Oke. Berarti ini diblok semua, di sini head-nya kita set 1. Enter. Maka semuanya dia akan rata, jadi 1. Width untuk lebar, bisa kalian blok, misal di sini tadi 2,57, kalian set 3. Enter. Maka semuanya akan sama, 3. Yang tadi kan ada yang lebih ke kanan, lebih ke kiri, lebarnya panjang, pendek. Nah, itu kalian bisa atur jika kalian mau menyamakan tinggi dan lebarnya di head dan width-nya. Auto fit. Nah, auto fit yang tadi ya, mau auto fit konten berarti sesuai konten yang ada, auto fit window sesuai ini jendelanya ya. Nah, ini bisa kalian set di auto fit. Nah, ini jadinya lebarnya tidak sama lagi karena tadi menyesuaikan habis dari auto fit konten ke auto fit window. Jadi akan menyesuaikan dari konten yang tadi ke window. Jadi lebarnya pun akan menyesuaikan. Kalau mau disamakan kalian set di sini head width-nya tapi di blok semuanya. Dengan tanda panah kalian klik gitu. Nah, misal di sini saya mau set, nah untuk memindahkan misal di sini saya blok semua ya, sampai 5 baris ini mau kalian pindahkan misal ke bawah. Kalian bisa enter sebenarnya di batas. Misal mau kalian tambahkan di bawah UTS UAS di sini, saya letakkan di mana tadi? Nah, misal saya letakkan di sini, sebenarnya bisa di enter, lalu UTS UAS di sini saya pindahkan ke bawah di sini. Misal saya mau memindahkan UTS UAS ya, bisa dengan cara seperti itu. Ini apa namanya Ctrl X ya, Ctrl X lalu Ctrl V. Atau bisa kalian dengan menggunakan ini mau kalian pindah ke bawah. Kalian bisa Ctrl X hilang lalu masuk ke bawah, mau dipindah kemana Ctrl V. Nanti akan muncul lagi gitu. Jadi bisa Ctrl X. Kalau Ctrl copy, Ctrl C itu hanya mengcopy, tidak hilang. Seperti ini, Ctrl C, maka dia hanya mengcopy saja. Nanti Ctrl V, dia akan mengcopy paste, gitu. Tapi kalau Ctrl X, dia akan hilang, Ctrl X dia akan hilang, tapi ketika Ctrl V dia akan jadi mengcopy, cut paste. Kalau Ctrl X ya, Ctrl C berarti copy paste. Ctrl V yang paste, Ctrl C yang copy, Ctrl X mengcut, Ctrl V untuk paste. Barengan gitu. Nah, misal di sini saya pindahkan. Sampai sini bisa dipahami ya atau terlalu cepat? Bisa, Bu. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Misal di sini mau saya tambahkan ya, tadi kembali ke layout untuk merge. Nah, misal di sini UTS UAS ya. Oke, ini saya pindahkan, kontrol untuk cut paste. Ini saya mau masukkan ujian. Nah, untuk nge-merge, kalian bisa ini di blok 2 kolom. Misalnya ini mau saya jadikan 1, kalian bisa merge cell. Di merge cell, di sini kalian bisa atur, oh ini tulisannya dia jadi satu kesatuan, akhirnya kalian bisa pindah. Ini untuk yang lebih ke kiri, tengah, kanan. Tapi lebih ke atas. Kalau mau ke tengah, kalian klik yang bagian tengah ini. Atau lebih ke kiri, ke kanan, atau lebih ke bawah. Nanti kalian bisa set di sini. Gitu. Nge-merge. Ini juga bisa di-merge. Nama mahasiswa misal mau di-merge dengan yang di bawah, merge cell. Kalau ini lebih ke atas. Saya mau letakkan di tengah. Klik aja yang bagian tengah. Nanti akan terletak di tengah. Gitu. Tapi ketika di sini kalian nama mahasiswa ternyata kalian ada enter di sini, jadi tidak ngepas di bagian akhir, lalu kalian di sini blok, lalu kalian set di tengah, dia tidak akan pas di tengah. Lebih ke atas, memang tidak kelihatan. Oke, misal saya enter 2 kali ya, enter 2 kali, lalu di sini kalian blok, kalian letakkan di tengah, dia tidak akan pas di tengah, lebih ke atas. Kenapa dia ukuran tengahnya itu sesuai dengan batas tulisannya. Ketika di bawah ada tulisan, maka batas tengahnya itu ya tidak masuk ke batas tulisan di bawah, walaupun yang di bawahnya kosong. Sehingga di sini di bawah ya ada tulisan sebenarnya. Untuk melihat itu kalian bisa mengecek dengan bendera ini.
Nah, dari bendera kalian bisa tahu bahwa ternyata di sini walaupun kosong, ini ada tulisan, ada bagian yang bisa kita tulis di situ. Tapi ketika kita tidak, oke, benderanya saya hilangkan. Misal di sini saya batasnya ke pojok akhir di mahasiswa, kita bendera, ini nggak ada. Berarti di bawah ini kosong, tidak bisa kita letakkan tulisan gitu. Sehingga, nah seperti ini ada batas. Sehingga ketika kita di blok lalu kita letakkan tengah, dia akan pas di tengah. Ketika tidak pas, berarti di situ biasanya di bagian bawah ada batas tulisan yang bisa kita sebenarnya tuliskan, hanya tidak terlihat. Oke, putus lagi ya. Oke, lanjut. Lalu misal di sini ini juga mau di merge, kalian tinggal merge aja, merge cell, jadi di blok aja ya, di blok aja terus merge cell, nanti letakkan aja di tengah. Oh, ini mau semuanya diletakkan di tengah, blok aja semuanya, terus letakkan aja di tengah, sehingga nanti semuanya akan muncul di tengah untuk merapikan gitu. Nah, itu untuk merge cell. Lalu split cell ini untuk menambahkan tabel dalam tabel. Misal saya letakkan di sini ya, letakkan di nama mahasiswa yang bawah. Lalu split cell, misal di sini mau berapa kolom, berapa row. Misal kolomnya 2, lalu barisnya saya letakkan 3, tambah 3. Maka di sini akan ada tabel dalam tabel. Dia akan ada 2 kolom, ada 3 baris. Untuk split cell untuk menambahkan aja. Mau di sini mau kalian bagi lagi, split cell lagi. Misal di situ ada 2 kolom, di sini mau 2 baris. Oke. Maka nanti akan ada tabel dalam tabel lagi. Itu untuk split cell. Jadi untuk menambahkan aja sesuai dengan misal bagian mana yang mau kalian tambahkan. Misal ketika dalam pembuatan tabelnya itu ada yang mau kalian tambahkan gitu. Jadi ada beberapa kolom di sini yang mau kalian gunakan, tapi sampingnya itu hanya cukup 1, misal seperti ini, cuma 1, tapi bagian dalamnya ada yang mau kalian bagi-bagi lagi gitu. Kalian bisa menggunakan split cell. Oke, ini saya kembali ke awal tadi ya. Oke, split cell untuk menambahkan. Split tabel untuk memisahkan tabel. Saya klik. Oke. Duh, ini kok jadi seperti ini? Tadi saya ngekliknya di mana? Oke, saya back lagi ya. Misal saya letakkan di sebentar. Oke, saya kembalikan lagi ke awal. Tadi masuk ke layout untuk split tabel. Misal saya letakkan di sini ya, split tabel. Oke, masih sama ya. Seharusnya dia memisahkan tabel. Oke, coba saya letakkan di bagian bawah. Lagi, di bagian, misal di Raihan, di split tabel. Masih sama ya, nge-split. Jadi intinya itu dia memisahkan tabel. Ini mungkin karena tadi diedit-edit ya. Oke, saya blok aja. Split tabel. Masih. Dia nggak kelihatan seharusnya. Jadi dia akan memisahkan tabel yang ada. Ini saya set. Split tabel, dia memisahkan tabel yang ada. Jadi memecah tabel seharusnya. Kita coba lagi. Split tabel. Oke, dia kepisah, tapi hanya kebetulan jadi 1 ya. Oke. Nah, yang saya maksud seperti ini. Jadi dia akan kepisah seperti ini. Dia akan menjadi 2 tabel gitu. Nah, kepisah. Tadi dia jadi 1 ya, karena itu jadi numpuk. Nah, misal tadi saya kembalikan. Misal saya letakkan di Raihan ya. Saya mau pisah untuk bagian dari misal Gandhi ke bawah ini tabel baru. Yang di atas itu tabel sendiri gitu. Kalian bisa ngeklik di bagian baris manapun bisa kalian gunakan. Nanti kalian tinggal di layout itu split tabel. Split tabel ketika bentuk seperti ini kalian cek. Biasanya langsung kelihatan, tapi ini numpuk gitu. Ketika numpuk ini kalian bisa remove gerak pindah apa namanya tadi? Move ya. Bisa kalian move gerak pindah ke bawah sehingga nanti terlihat bahwa ini terpisah tabelnya. Jadi split tabel itu untuk memisahkan tabel. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Digerakin, jadi nanti akan ada 2 tabel yang akan terpisah, tergantung. Ini mau dipisah lagi ya, kalian tinggal split tabel lagi, split tabel. Oh, bentuk seperti ini. Ini otomatis kalian coba cek di move aja, dipindah. Maka dia akan
terpisah lagi tabelnya gitu. Split tabel ini untuk memisahkan tabel. Lalu misal mau apa lagi di layout, split tabel, lalu text direction. Oke, saya kembalikan lagi ke awal. Oke, masuk ke text direction. Misal di sini untuk semuanya, oke, saya letakkan di iren ya. Maka ketika text direction ini akan berubah arah. Irennya di sini jadi miring. Klik lagi, dia akan ke kiri atau ke kanan. Kalian tinggal diklik aja mau yang mana gitu. Tapi kalau ke atas nggak mungkin ya. Kenapa? Sama aja, kayak kalian ngeprint tinggal dibalik aja gitu. Jadi tidak ngadep ke atas. Tapi biasanya kan tulisan ngadep ke samping kanan atau samping kiri. Nggak ada tulisan ngadep ke atas, kecuali kalian atau ada yang error mau baca terbalik gitu. Jadi karena itu di sini hadap kanan atau hadap kiri. Tinggal diganti aja. Mau keseluruhan ya tinggal diblok aja semua. Lalu text direction tinggal diganti sehingga nanti akan semuanya berubah. Belah kanan, ngadep kanan atau ngadep kiri. Text direction. Oke. Itu klik, kita balik ke tengah. Nah, ini oke, putus lagi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini ke borders ya tadi. Nah, klik border ya. Jadi ada bordersnya, baru sadar. Oke, ada bordersnya, jadi diabaikan aja. Oke, kita lanjut. Nah, di sini lebar tingginya ini jadi menyesuaikan dengan tadi ya, karena saya text direction yang saya ubah gitu. Kalian bisa set lagi nanti tingginya itu bisa di set ulang lagi mau berapa senti. Tingginya mau kalian set 1 misal. Oke, dia akan berubah jadi 1 senti. Nah, itu untuk text direction. Cell margin di sini juga kalian bisa set. Misal top itu batas dari atas. Misal di sini saya set 3. Oke. Nah, jadi batasnya 3 cm itu dari atas sini. Cell margin ini saya kembalikan, dia jadi 0. Bottom saya ubah jadi 3. Oke. Maka 3-nya dari bawah. Nah, karena itu ini tulisannya jadi di atasnya. Yang di bawahnya jadi batasnya 3, cell margin. Untuk left berarti dari batas kiri dan kanannya 0,19. Nanti bisa di set sendiri kanan dan kiri, diubah boleh gitu. Bottom ini saya kembalikan 0. Lalu spacing between cell, antar selnya kalian misal checklist antar spasinya, misal di sini kalian set 1. Oke. Nah, jadi dia akan ada batas antar selnya ya, karena tadi untuk ini spacing between cell, antar selnya. Jika kalian mau membuat kotak-kotak seperti ini, jadi kalian bisa set gitu. Kalau tidak ya berarti nanti di set aja 0 gitu. Oke, dia akan tidak ada batas gitu, cell margin untuk batas ya. Nah, lalu masuk ke sortir. Sortir di sini, oke, saya klik sort, tidak karena belum ada yang saya blok. Nah, oke, misal di sini saya blok semua, nge-sort. Nggak bisa, kenapa? Karena ada yang di merge. Ini, bagian atas kan saya merge. Ketika ada yang di merge, maka dia tidak bisa disortir. Maka di sini misal yang saya sortir adalah yang bagian bawah. 1 sampai 5. Oke, saya sortir. Maka di sini, sort by, ini kalian bisa pilih kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berdasarkan apa? Misal di sini berdasarkan kolom 2, NPM ya. Ascending, berarti dari kecil ke yang terbesar. Oke. Nah, maka di sini dilihat dari nomornya kan berubah. Ini satu kesatuan yang berubah. NPM dia akan berubah 081 dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nge-sort lagi, misalnya yang mau di-sort adalah yang di kolom 3, nama mahasiswa. Nama mahasiswa oke. G, I, R, R, R. R-nya ada 3, gimana ngeceknya? Yang ngeceknya satu-satu, huruf berdasarkan huruf pertama R sama-sama R. Huruf keduanya duluan A daripada I. Dari I baru O. Jadi mengurutkan berdasarkan huruf gitu. Dicek mau ngesortir berdasarkan ujian, ini set. Jadi ini satu kesatuan yang akan berubah gitu. Kecuali kalian ngesortirnya yang di blok hanya 3 seperti ini, maka nilai ujian tidak akan ikut tersortir. Oke, mulai lagi, sinyal tidak bersahabat, tinggal dikit lagi aja. Ini masalah ngesortir, jadi kalian harus bagian merge-nya aja.
Ketika di sini di unmerge, maka nanti akan munculnya nggak kolom, tapi berdasarkan header yang ada gitu. Misal di sini tabelnya saya kasih ya, jadi tidak di merge aja. Oke. Ini juga, jadi tidak termerge aja. Ini tadi apa ya? Oke, karena ketebalannya. Oke, saya kembalikan 1/4 detail lagi. Wah, oke. Oke, saya hapus saja. Oke, ini misal tidak saya merge ya. Oke, yang ini juga. Tabel. Ya, misal ini saya blok, sortir muncul kah? Nah, maksud saya seperti ini. Ketika tidak di merge, maka di sini akan yang muncul itu berdasarkan apa? Nomor NPM, nama mahasiswa atau ujian gitu. Sehingga jadi tidak kolom. Tadi kan munculnya kolom ya. Nah, jadi ketika ini maka nanti akan munculnya berdasarkan seperti yang barusan. Kalau descending, misal di sini ya berdasarkan nama mahasiswa, descending berarti dari yang terakhir dari Z ya, Z ke A. Oke, berarti dari R baru ke G gitu. OTS ikut. Kenapa? Karena tadi tidak saya jadikan satu ya, karena ini ujian dianggapnya satu kolom gitu. Jadi bisa dipisah. Jadi jangan sampai ada yang termerge. Ini kan termerge ya. Jadi bisa kalian tambahkan garis aja. Kalau mau yang di set hanya bagian ini, tinggal di blok aja. Bagian data yang mau kalian sortir gitu. Lalu masuk ke convert to text. Ketika convert to text, nge-tab di checklist yang tab, maka nanti akan berubah, tabelnya itu akan berubah dalam bentuk seperti ini. Jadi membuat atau merubah tadi dari tabel ke dalam bentuk teks. Ya form untuk tabelnya hilang, layout dan sebagainya hilang gitu. Karena sudah tidak dalam bentuk tabel. Convert to text dalam bentuk paragraph marks. Maka oke, nanti akan terbentuk dalam bentuk paragraf ke bawah semua tulisannya. Oke. Balik lagi ke layout convert to text. Misal dari ini semikolon, nanti akan berubah menjadi seperti ini, batas. Batasnya titik koma. Misal saya back lagi di layout convert to text, di sini others, saya kasih tanda bintang, maka nanti pembatasnya adalah bintang. Batas tulisannya gitu. Jadi ini convert tabel ke dalam bentuk teks di layout. Formula ini untuk hampir sama kayak di Excel ya. Misal saya letakkan di sini formula. Lalu di sini sum above atau average. Average berarti AFG ya. Above bagian atas. Oke. Oke, berarti beda dengan Excel ya, bukan AFG. Oke, formula bisa dicek di sini ada, oke, dia menggunakan average biasa ya kalau mau rata-rata. Sum berarti untuk menjumlahkan, berarti average bukan AFG, tapi average ya. Ini pasti function average. Oke, sumnya tidak digunakan. Oke, nah, above, sebentar. Oh, ini. Ada tanda kurung, berarti average atas ya 66. Jadi ini formula hampir sama kayak Excel, tapi di sini rumusnya yang tertera ya hanya ini aja. ABS, and average, count, define, false, if, integer, dan sebagainya. Ini untuk formula yang bisa kalian gunakan. Gitu. Nah, ini untuk tabel properti sama seperti tadi ya, kalau text, cell, kolom-kolomnya, row-nya, barisnya seperti apa, tabelnya. Oke, putus lagi. Oke, putus lagi, tinggal dikit lagi. Masalah tabel. Nah, di tabel, jadi di sini untuk properti, ini tabel, di sini ada none yang tadi ya, untuk teksnya mau ke kiri, mau ke kanan, around, maka nanti teksnya akan di samping kanan kiri tabel, jika tabelnya itu tidak fit window. Kalau lebih ke kiri,
maka nanti tulisannya akan ada di kanan. Lebih ke kanan berarti nanti tulisannya ada di kiri, around. Kalau none berarti nanti tulisannya akan ada di bawahnya. Ketika ada tabel gabung dengan tulisan. Di sini tidak ada. Tulisannya hanya yang bagian bawah tadi ya. Misal di sini around, saya klik center, oke. Oke, putus. Oke, tinggal dikit lagi tadi masuk ke properti ya. Terakhir untuk yang properti di sini kalian bisa set ya. Untuk tabel di sini left, center, right berarti letak dari tabelnya yang mau ditegak atau di mana, sebelah mana. Row untuk baris, kolom nanti bisa kalian coba juga untuk yang lainnya ini. Nah, lalu kita masuk ke tugas. Tugasnya di sini akan ada 3.1 dan 3.2. Di mana di sini 3.1 merubah, di mana tugasnya untuk yang 3.1 di sini merubah data dalam bentuk kolom. Consultation request di sini diubah ke dalam bentuk kolom dengan 5 paragraf. Putus lagi ya. Oke, jadi di sini ada untuk tugas 3.1 ada 5 baris. Di sini diminta ada consultation request section-nya, jadi ada 5 paragraf dari follow the heading, jadi jadikan heading untuk tabel 5 dengan kolom yang sama, dengan lebar kolom yang sama ya, dibuat jadi kolom untuk bagian consultation request-nya dengan heading ya, heading page. Mileage section di sini kalian buat dalam bentuk tabel ya. Ini convert the tab list ke dalam bentuk 2 kolom dan 6 baris. Di mana di sini kontennya fit its content. Dimintanya adalah fit content bukan fit window ya. Dengan apply grid tabel 4 aksen 1 seperti yang tadi. Jadi semuanya disesuaikan dengan tugas yang ada. 3.2 untuk yang consultation juga yang bagian bawah sesuai dengan yang diminta ya. Estimate seperti apa, consultation section yang diminta, tab list. Lalu untuk yang 3.2 ini merubah tabel ke dalam bentuk sesuai dengan yang diminta ya. Nanti di sini yang diminta apa aja? Customer list section, ID kolomnya diminta dihilangkan, lalu di sini di sort name berdasarkan state, city, lalu last name-nya berdasarkan state seperti apa, lalu setelah state diubah berdasarkan city-nya, berdasarkan last name yang terakhir. Jadi bukan dari yang pertama ke state, tapi berlanjut ya, dari pertama ke state, lalu ke city, jadi bukan dari pertama ke state, lalu pertama ke city, lalu dari pertama lagi ke last name, enggak. Tapi dari state ganti ke city perubahannya seperti apa, last name setelah itu nanti dicek perubahannya seperti apa, review hasilnya seperti apa. Delete all row berarti semua baris yang lokasinya Boston itu dihapus, delete all ya. Lalu nih, untuk berikutnya tambahkan 2 kolom baru, date and time, kolom 1, kolom 2, lalu nanti di sini add tabel untuk header row, untuk di atas top tabel ya, nanti disesuaikan dengan sesuai yang diminta ini. Nanti setelah ini saya upload di e-learning. Sesuai ini ya, change width lebarnya jadi 100%, dan sesuai yang diminta aja. Align center left lebih ke kiri atau dengan 0,4 batas tinggi row-nya berapa gitu. Nanti disesuaikan dengan sesuai permintaan aja. Ini untuk hari ini, jadi disesuaikan 3.1, 3.2, kita kurang 1 kali pertemuan, minggu depan kita bahas mengenai manage list. Gitu. Setelah ini saya upload di e-learning. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Belum ada ya? Belum, Bu. Oke, jadi sekian untuk pertemuan hari ini ya. Jadi connect-nya memang tidak bersahabat barusan, tapi materinya udah selesai yang sudah disampaikan. Nanti tinggal kalian cek untuk tugas yang ada disesuaikan aja. Gitu. Jadi cukup sekian untuk hari ini. Jadi selamat belajar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama.